feel fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geta di Hukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, di channel Hukama Official. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Terima kasih untuk selalu menyaksikan Hukama Official, di mana informasi-informasi penting update di sini. Oke, jangan ketinggalan ya. Oke, siap, baiklah. Sebelum kita mulai seperti biasa, yuk untuk like, comment, share, dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, biar teman-teman juga banyak yang tahu informasi apa sih sebenarnya. Nah, kali ini saya hadir di sini akan memberikan informasi. Satu, tentang penyaluran bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Dua, tentang kebijakan bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako yang dimana ada perubahan yang membuat teman-teman pasti kaget dan saya pun bersedih. Bersedih kenapa ya? Ini dia ya, bersedih kok ketawa ya. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk yang pertama yaitu tentang penyaluran bantuan sosial BPNT yang sudah disalurkan per tanggal 4 Januari 2021 di Istana Negara. Kemarin sudah di launching oleh Bu Risma, sudah dicairkan semuanya. Lah, sekarang baru di wilayah-wilayah yang baru dicairkan, di mana untuk Banyumas sendiri tanggal 12 untuk KPM perluasan atau KPM Covid, dan tanggal 14 untuk KPN reguler. Nah, apa saja yang diterima? Ya, seperti biasa kita akan mereview bantuan pangan non tunai sesuai bantuan atau tidak sejumlah 200.000 per bulannya. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu kentang. Wah, sekarang saya lumayan, ini kentangnya gede banget, lihat ya, gede banget ya lah. Buat sampel gede ya, nggak apa-apa, tapi di belakang sama gede-gede semuanya. Ini yang pertama kentang. Terus biasa ada buah, yaitu di sini bulan ini buah apel. Nah, buah apel 3 buah. Nah, ini di kilo atau tidak, kayaknya intinya ya 3 buah lah, tapi rata-rata karena kentang kan kentang apel kan rata-rata ukurannya macam-macam. Nah, ini. Nah, terus berikutnya ada telur. Nah, ini telur. Nah, telur ini protein ya. Terus ada daging. Nah, masih setia dengan daging sapi ya. Kira-kira kapan daging ayam ya, biar agak gede sedikit ya bawahnya lah. Daging sapi. Terus biasa ada beras ya, ini beras. Nah, terus ada tahu dan tempe. Nah, dimana tahu dan tempe ini kehabisan stok ya lah itu. Terus berikutnya untuk kebijakan. Nah, ini dihitung ya seperti biasa untuk 200.000 atau tidak. Itu terus berikutnya untuk kebijakan terbaru tentang bantuan pangan non tunai. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh KPM bantuan pangan non tunai, di mana KPM tersebut ada pengurangan. Nah, pengurangan apa saja? Saya akan bacakan informasinya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan Surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 2 Kemensos RI nomor sekian pada tanggal 4 Januari 2021. Penyampaian data by name by address atau BNBA program sembako bulan Januari 2021. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Ada hal-hal yang harus disampaikan. Yang pertama, data KPM sembako yang dikeluarkan dari daftar penyaluran tahun 2021 dengan kategori alasan sebagai berikut. Jadi ada beberapa KPM yang dikeluarkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu KPM tidak terdistribusi, KKS tidak terdistribusi. Jadi ada beberapa KKS yang masih di bank dan orangnya belum ditemukan, yang mengakibatkan bantuan KKS ini diberhentikan. Ini yang pertama. Berikutnya, yang kedua, ini KPM tidak transaksi flat periode Januari sampai Desember 2020. Ketika KPM mempunyai kartu BPNT selama Januari sampai Desember tidak transaksi, maka di tahun 2021 di bulan ini itu tidak cair ya. Itu yang pertama. Berikutnya yang ketiga, belum padan DTKS Oktober 2020. Jadi ada pemadanan data di mana data Kemensos ya, ini di data DTKS sesuai atau tidak lah. Ketika nanti tidak padan, maka di tahun 2021 akan tidak cair.
Berikutnya yang nomor 4 yaitu ganda dalam satu keluarga. Nah, ini menarik. Ketika ada satu keluarga, orang tua dan anak ini menerima bantuan double. Jadi si anak menerima, si orang tua menerima, dan ini akan mengakibatkan bantuan BPNT ini tidak cair. Nah, itu dia. Jadi siap-siap saja ya itu. Terus berikutnya untuk ganda identik. Nah, ini ganda identik. Berikutnya nonaktif finalisasi DTKS. Jadi ada beberapa hal yang finalisasi DTKS ini tidak sesuai dengan data KPM yang KPM ada. Tuh dia. Berikutnya nonaktif pemadanan Dukcapil. Jadi Kementerian Sosial juga bekerjasama dengan di Dukcapil, di mana data KTP dan sebagainya kita padankan sesuai atau tidak, atau beda atau bagaimana. Lah ini ketika datanya crash dan tidak sesuai, maka data tersebut akan dihapus dari bantuan PKH, dari bantuan PPNT. Nah, berikutnya NIK invalid. Jadi ada beberapa hal, yaitu NIK yang dipunya oleh KPM BPNT ini tidak sesuai dengan apa yang ada di pusat. Jadi misalkan kalau Banyumas kan 3302 sekian. Nah, ketika tersebut misalkan saya dengan ibunya ini sama NIK-nya, lah maka dua-duanya ini akan mengakibatkan bantuan tersebut akan tidak cair karena datanya tidak valid walaupun punya NIK yang berbeda ya. Tuh. Berikutnya persentil di atas 40 atau desil 14. Nah, dulu kita sudah membahas tentang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan desil 5 ya. Desil 14 mohon maaf. 14 di mana? Desil 1 adalah desil yang paling bawah yang semuanya dapat menerima bantuan ya. Bisa PKH, KIS, KIP dan sebagainya. Ya, terus KIS, terus desil 2, desil 3 dan desil 4. Nah, ketika KPM ini terdaftar di desil 4 atau 14 ya, maka KPM tersebut datanya akan dihapuskan dan tidak menerima bantuan PPNT. Nah, ini dia. Berikutnya berdasarkan hal tersebut, jadi dimohon untuk bantuan Pak Camat ya, untuk memerintahkan Kades atau Lurah untuk dapat menyampaikan kepada KPM. Jadi menyampaikan kepada KPM yang telah dikeluarkan dari daftar penyaluran sembako tahun 2021 dan tidak dapat memanfaatkan dana bantuannya kembali. Nah, ini yang membuat kita sedih ya teman-teman. Karena apa? Sedihnya itu karena ketika data-data itu ternyata orang tersebut tidak mampu nih ya. Contoh, orang tersebut memang butuh sekali bantuan, kok malah karena terhalang oleh NIK maka ya tidak bisa cair lah itu. Jadi ketika ada orang mampu kok NIK-nya benar dan sebagainya tapi menerima, nah ini yang kadang-kadang menjadi dilematis buat kita lah. Semoga perbaruan data ini memperbaiki data-data kita ya di data Kemensos agar bantuan ini tepat sasaran. Tujuannya itu tepat sasaran. Makanya kita masih identifikasi apakah nanti masih layak atau tidak ya, kita bingung juga lah itu. Jadi karena datanya dari pusat, kita pun tidak bisa mengelola langsung untuk pendamping sosial. Makanya yaitu dari pusat yang menentukan apakah cair atau tidak cairnya ya. Nah, di Banyumas ini banyak sekali pengurangan di situ. Oke. Nah, mungkin seperti itu saja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan ibu-ibu semuanya bersabar ya untuk hal-hal seperti itu. Apabila tidak cair bisa dikomunikasikan alasannya apa dan sebagainya. Oke, itu saja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Geta Dukama Pendamping Sosial Kecamatan Jebarang di Agensi Kitlur Rahman ya. Sedang ya tadi ada ibu-ibu lewat ya, lagi pencairan PPNT. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton dan sudah tidak skip iklan. Wah, terima kasih sekali ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Sip santun, integritas profesional. See you next video. Oke, dadah.